saya dihalang-halangi untuk masuk pada saat masuk kantor itu. Pada tanggal 33 Juli itu saya mengawali aktivitas di kantor dengan mengikuti apel pagi hari Senin. Setelah itu saya kemudian masuk kantor. Ternyata ruangan kantor tempat saya bekerja sebagai sekda terkunci. Nah di sini artinya KPK Kejagung bisa turun tangan karena adanya kejadian ini. Seharusnya turun tangan. Iya. Ada apa ini kok wali kota sudah ada penetapan tapi Pak Roni nggak boleh masuk. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Wali Kota Bau-Bau melawan penetapan PT-UN Kendari. Baiklah, sebelum masuk pada topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Ya, karena rujukannya pada SK Wali Kota itu. Kan itu sebenarnya. Itu pun kalau saya patuh. Daerah ini sempat masuk. Dia datang di kantor, tapi saya tetap untuk tidak mempersilahkan masuk ke ruang. Karena apa dasarnya? Dia itu orang Unhalu. Masa orang Unhalu datang berkantor di kota? Dia orang Unhalu. Dengan berakhirnya dia sebagai sekda Bau-Bau, dia itu saya kembalikan sebagai pegawai Unhalu, gitu. Keluarkan ini adalah lembaga negara, pengadilan. Di dalam uraian ini kalau Bapak baca, hanya kan karena Bapak belum baca, menegaskan bahwa semuanya menjadi batal yang berlaku ini. Dalam rangka penegakan hukum tanpa harus mengintervensi aparat atau pengadilan. Ya, ini perlu saya tegaskan itu dulu. Ya. Yang pertama terkait dengan keluarnya sebuah penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara yang nyatanya sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bau-Bau. Saya sangat prihatin, kecewa, sedih karena kepala daerah mempertontonkan arogansi melawan hukum. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber, yaitu Sekda Bau-Bau dan pengacaranya. Perlu kami informasikan bahwa di lain kesempatan atau dalam episode Serambi Adi Warman berikutnya, kami akan mengundang Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Monianse, demi keseimbangan berita. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Roni Muhtar, MPD, yang menurut kuasa hukumnya merupakan Sekda Bau-Bau yang sah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Roni. Assalamualaikum Mbak Doni, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih Pak Roni? Alhamdulillah kabar saya baik Mbak Doni, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat terus ya Pak. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak M. Arif Syah Matondang, SHMH, selaku pengacara dari Bapak Roni Muhtar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Matondang. Waalaikumsalam Mbak Doni, selamat malam. Baiklah, saya ingin
bertanya ya, pertama ke Pak Roni dulu. Seperti tadi sudah kita saksikan ya Pak dalam teaser, Pak Roni selaku Sekda Bau-Bau yang sah mau datang ke kantor nih Pak, mau bekerja di kantornya, namun malah dikunci dan dihalang-halangi ya Pak oleh Satpol PP. Sebenarnya ada apa sih Pak? Makasih Mbak Noni. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Noni, saya ingin mengawali penjelasan saya dengan menyampaikan status ASN saya. Jadi saya ini sebenarnya adalah dosen Universitas Haloleo Kendari, dan pada tahun 2013 Wali Kota Bau-Bau meminta kepada Bapak Rektor Universitas Haloleo untuk menjadikan saya sebagai tenaga perbantuan di pemerintahan Kota Bau-Bau. Lalu permintaan itu disauti oleh rektor saya dan mendapat persetujuan dalam bentuk adanya SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sejak 2013 saya berada di Bau-Bau sebagai tenaga perbantuan. Beberapa jabatan yang saya telah tempati sebelum saya jadi Sekda, sebagai Kepala BKD, lalu kemudian Kepala Bapeda, lalu kemudian Kepala Dinas Perhubungan, kemudian saya ikut lelang untuk jabatan Sekda, dan alhamdulillah waktu lelang saat prosesnya itu saya mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga kemudian oleh Wali Kota Bau-Bau menunjuk saya sebagai Sekda dan melantik saya setelah ada surat izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, tepatnya pada 14 Januari 2018. Lalu pada tahun 2019 Rektor Universitas Haloleo mengirim surat kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan agar saya itu ingin ditarik kembali untuk bertugas di Universitas Haloleo. Lalu Bapak Wali Kota Bau-Bau pada bulan Mei 2019 membalas surat tersebut dan meminta agar Bapak Rektor berkenan terus memberi saya izin untuk tetap bertugas di Pemda Kota Bau-Bau, karena menurut Wali Kota Bau-Bau kinerja saya cukup memuaskan. Itu ditandai dengan hasil penilaian kinerja yang tiap tahun ada penilaian ya Pak ya. Dan dilakukan penilaian oleh Wali Kota Bau-Bau. Walaupun demikian, ternyata setelah Wali Kota yang tadi mengirim surat kepada Bapak Rektor wafat, tepatnya beliau meninggal pada tanggal 13 Januari 2022. Lalu kemudian Wali Kota Bau-Bau berganti, dan pergantian itu karena yang lama sudah wafat dan yang baru ini kemudian dilantik pada bulan Mei 2022. Yang baru ini Bapak Pak Laudi Ahmad Munianse ini ya Pak ya. Munianse yang sebelumnya berstatus sebagai Wakil Wali Kota. Mulai ada goncang-ganjing akan ada pergantian pejabat termasuk sebagai Sekda. Tapi saya tetap sebagai aparatur sipil negara, sebagai bawahan Wali Kota, berusaha bekerja maksimal, menunjukkan kepatuhan, loyalitas, sehingga kemudian berlangsung terus aktivitas saya sebagai Sekda. Namun pada bulan, saya lupa itu, mendekati tahun 2022, Wali Kota Bau-Bau mengirim surat kepada Rektor Universitas Haloleo untuk mengembalikan saya, ditarik kembali jadi dosen di Universitas Haloleo, di lembaga asal saya. Bapak Rektor tentu heran, kok sebelumnya ada surat penyampaian untuk perpanjangan, tiba-tiba ada penarikan kembali setelah berganti wali kota itu. Bapak Rektor kemudian menunjukkan satu surat yang menjawab bahwa saya tetap diperpanjang masa penugasan saya di Pemda. Lalu pada tanggal 31 Januari 2023 keluarlah surat penunjukan saya sebagai Sekda. Yang pada saat itu saya sedang melaksanakan tugas di luar daerah di Bali pada satu acara yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara, dan
penyampaian surat pencopotan saya sebagai sekda itu hanya melalui penyampaian lisan oleh Kepala BKD. Ya, Kepala BKD Kota Bau-Bau. Jadi itu mendadak ya Pak ya? Mendadak. Karena saya menganggap ada hal yang patut ditanyakan, makanya kemudian saya mengajukan proses untuk menggugat dengan memanfaatkan lembaga negara, yaitu PT Tun. Ya. Pada bulan Mei 2023, gugatan saya didaftarkan di PT Tun Kendari, dan pada tanggal, kalau saya tidak salah tanggal 27 Juni 2023 keluarlah penetapan dari PT Tun Kendari. Isinya apa tuh Pak? Isinya menyampaikan kepada saya bahwa saya masih menjadi sekda. Tetap menjadi, walaupun ada itu pemberhentiannya berarti tidak sah ya Pak ya? Yang Jadi gini, jadi SK yang terkait dengan penunjukan saya itu ditunda pemberlakuannya. ditunda pemberlakuan. Sehingga otomatis karena SK pemberhentian saya ditunda pemberlakuannya, maka berarti kembali kepada SK sebelum ada SK pemberhentian. SK sebelum pemberhentian kan saya statusnya sebagai sekda. Sebagai sekda, masih sebagai sekda. Ya. Berdasar pada itulah kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 saya masuk kantor. Karena jelas di dalam penetapan itu perintah agar masuk kantor, menjalankan tugas kembali sebagai sekda. Nah, inilah yang kemudian menjadi pokok pertanyaan Mbak Noni tadi. Saya dihalang-halangi untuk masuk pada saat masuk kantor itu pada tanggal 3 Juli itu saya mengawali aktivitas di kantor dengan mengikuti apel pagi hari Senin. Setelah itu saya kemudian masuk kantor. Ternyata ruangan kantor tempat saya bekerja sebagai sekda terkunci. Saya berusaha bertanya kepada banyak pihak, termasuk kepada PJ Sekda yang saat itu Jadi sudah ada PJ-nya. Ya, sudah PJ-nya. PJ-nya itu dilantik kalau saya tidak salah bulan April. Tidak ada jawaban. Saya bertanya kepada Kabak Umum. Kabak Umum juga tidak mengetahui di mana dan siapa yang megang kunci. Sehingga akhirnya saya duduk di depan atau di depan ruangan sekda. Karena pintu untuk masuk ruangan sekda terkunci. Lalu besoknya saya datang kembali, bukan lagi berada di depan ruangan sekda, ruangan sekda, tapi saya dihalangi di halaman depan kantor wali kota dengan adanya barikade orang-orang yang kebetulan orang-orang itu adalah Satpol PP, dipimpin oleh Kasatpol PP, dan disertai dengan adanya penutupan menggunakan portal, ada besi. Ya. Begitu seterusnya tiap hari saya datang, sampai kemudian seperti yang tadi yang kita lihat di tayangan, ada perdebatan, ada diskusi antara saya dan para petugas, para pejabat di situ. Termasuk juga orang yang ditugas oleh kantor pengacara di Warman untuk mendampingi saya selama proses masuk kembali ke kantor. Ada 4 orang yang diberi tugas tentang itu mendampingi saya, tetapi tetap tidak ada jalan keluar yang dilakukan agar apa yang menjadi perintah penetapan PT Tun itu bisa dilaksanakan oleh Wali Kota Bau-Bau. Semua terhambat. Jadi akses masuk Bapak ditutup. Itulah yang terjadi, dan saya kira ini sesuatu yang saya sesalkan karena sebenarnya saya itu hanya untuk melaksanakan menjalankan tugas. Ya, melaksanakan tugas kembali. Saya kira begitu, Mbak Doni. Iya, baik. Tadi kan itu Satpol PP itu menjelaskan nggak Pak atas perintah siapa dia menutup akses Pak Roni datang ke kantor untuk bekerja kembali? Waktu saya bertanya kepada Kasatpol PP dan beberapa pejabat lainnya, katanya mereka dapat perintah dari pimpinan. Kalau pimpinannya Satpol PP kan pimpinan tertingginya wali kota. Wali kota ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Roni. Saya bertanya ke pengacaranya Pak Roni ya, Pak Matondang. Jadi sebenarnya Pak Roni itu kan datang ke kantor kembali karena sesuai dengan penetapan PT UN Kendari tadi ya, Pak Matondang ya. Itu bisa diceritakan sedikit Pak dari sampai adanya penetapan PT UN tersebut secara hukumnya nih. Kalau Pak Roni tadi secara kronologis, Pak Matondang secara hukum, karena Pak Roni kan menurut kuasa hukumnya adalah Sekda Bau-Bau yang sah nih Pak.
sebagaimana tadi dijelaskan Pak Roni, tanggal 3 Mei kita mendapatkan gugatan. Dalam mendaftarkan gugatan itu kan ini karena Pak Roni diberhentikan sebagai sekda. Kemudian dalam perjalanannya kita mengajukan penundaan. Penundaan itu karena ada hal-hal yang sangat urgent, di mana kalau kita melanjutkan tidak ditunda sampai putusan pengadilan, maka akan sia-sia gugatan kita. Karena itu adalah ketika kita memasukkan gugatan, itu mereka juga membuka lelang jabatan untuk sekda. Sehingga itu pada saat itu tanggal 27 Juni 2023 itu diterbitkanlah penundaan. Karena sebelum menerbitkan itu majelis hakim bertanya, sudah sampai mana ini lelang jabatan itu. Ternyata dijelaskan katanya tahapan wawancara, tapi ternyata pada tanggal itu juga sudah diperoleh 3 besar. Nah, untuk ada penundaan ini. Nah, penundaan ini, tapi sebelum adanya penundaan itu ada rekomendasi dari KSN, itu yang kita pernah menyurati KSN karena adanya gugatan ini. KSN memerintahkan agar lelang itu ditunda karena adanya gugatan, sehingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan rekomendasi KSN, kalau seandainya ini tetap tetap bertahan wali kota dengan tidak melaksanakan penundaan tadi ya, penetapan itu, ini sampai kapan ini kota Bau tidak ada sekda? Kita kembali ke penundaan. Ketika penundaan itu terbit tanggal 26, Pak Roni tadi masuk tanggal 27 dan terus bergulir. Ternyata tanggal 5 Juli itu kami sampaikan kepada majelis. Klien kami sudah masuk ke kantor wali kota, bahkan udah mau sampai ruangannya ditutup. Besoknya dihalang-halangi di pintu gerbang, tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana penetapan ini. Kemudian kami mengajukan eksekusi. Eksekusi ini kita berdasarkan pasal SEMA nomor 2 tahun 1991, di mana apabila ada penundaan, intinya ya Mbak ya, apabila ada penundaan ternyata tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka pasal 116 ayat 4, 5, 6 itu berlaku jadi pedoman. Karena penetapan ini tidak ada upaya hukum, ini disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi siapa saja ini harus mematuhinya. Dalam asas hukum itu ada asas erga omnes. Sesudah itu majelis hakim melaksanakan eksekusi dengan memberlakukan pasal 116 ayat 4, 5, 6. Di mana ayat 4-nya itu dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, penetapan ini kan sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Seharusnya ini diterapkan itu dapat dikenakan uang paksa. Kalau bahasa hukumnya duangsom ya. Nah, ayat 5-nya itu dapat diumumkan di media cetak, yang intinya mengatakan wali kota tidak penetapan pengadilan tata usaha negara Kendari. Ayat 6-nya tuh dapat kecuali diumumkan di dalam media massa, juga dapat diberlakukan kepada presiden sebagai atasannya. Maka kalau jenjangnya itu adalah presiden, Mendagri, gubernur. Nah, dalam hal ini karena atasannya wali kota adalah gubernur dan Mendagri, maka di dalam penetapan itu diberitahukan kepada gubernur dan Mendagri, dan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan. Setelah ini terbit ke permohonan kami, kemudian pada tanggal 13 terbit Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengeluarkan surat perintah eksekusi. Surat perintah eksekusi di mana salah satunya di dalam ayat 2 alinea 3 itu jelas dinyatakan bahwa pemohon, dalam hal ini Pak Roni Muchtar, harus dikembalikan dalam jabatan sebagai sekda. Tapi kenyataannya wali kota tidak mau menjalankan penetapan ini. PTUN. Bahkan Pak Roni selaku sekda yang sah, ini bukan menurut saya loh, tapi menurut penetapan pengadilan. Menurut hukum ya Pak? Ya, menurut hukum. Kan putusan pengadilan itu sama dengan undang-undang hukum. Itu juga seharusnya wali kota itu dapat dikenai juga
sanksi berupa dia karena melanggar jabatan, sumpah jabatan, di mana menurut undang-undang pemerintahan daerah pasal 78, kepala daerah yang diberhentikan itu berakhirnya masa jabatannya tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, berhalangan tetap secara berturut 6 bulan. Yang berikutnya dinyatakan melanggar sumpah jabatan dan janji. Nah, itu tuh. Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Di sini kan salah satu sumpah dan janjinya itu adalah akan mematuhi hukum dan undang-undang. Di dalam perintah ini juga ada jelas Pak dinyatakan dalam surat eksekusi ini menimbang bahwa ketidakpatuhan terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 30/PN/2023/PTUN Kendari tanggal 27 Juni 2023 dapat membawa konsekuensi hukum pidana, perdata maupun kepegawaian dari tergugat dan atau termohon eksekusi wali kota Bau-Bau, mengingat termohon eksekusi mengucapkan sumpah jabatannya, sehingga dilarang bagi pejabat tata usaha negara untuk tidak mematuhi kepada penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Akuo. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi saya ada disampaikan nih Pak Matondang, ada fungsi pengawasan dari atasan wali kota Bau-Bau serta DPRD setempat ya, Pak Matondang. Itu berfungsi nggak terkait di DPRD setempat atau atasannya, ataukah ada teguran ke wali kota atau bagaimana itu Pak? Sampai saat ini kita lihat tidak ada fungsi pengawasan dari atasan maupun dari DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau. Karena sampai saat ini DPRD-nya anteng-anteng aja, gubernurnya juga anteng aja tidak melaksanakan itu, padahal kami sudah cek ke bagian kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, apakah surat-surat itu sudah dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait. Ternyata sudah. Sudah ya. Artinya dalam hal ini gubernur selaku atasan dan DPRD selaku pengawasan itu membiarkan terjadinya hal tersebut, sehingga ya seperti ini yang terjadi. Ya, Pak Roni belum bisa ke kantor ya Pak ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada upaya hukum ya Pak ya. Nah, karena Pak Roni Muhtar ini kan merupakan Sekda Bau-Bau yang sah secara hukum. Kemudian ada juga laporan pidana yang rencananya akan segera dilaksanakan nih Pak. Nah, itu siapa saja nih pihak-pihak terlapornya dalam laporan pidana tersebut? Yang pertama adalah wali kota Bau-Bau. Tadi dalam teaser ada jelas di situ mengatakan bahwa dia yang melarang. Saya melarang Pak Roni masuk. Itu di depan wartawan banyak ya. Yang kedua Kasat Pol PP Muhammad Takdir ya. Muhammad Takdir. Asisten 3 itu Laode Darussalam, Laode Darmawan, yang katanya dia mengaku-ngaku sebagai pengacara, tapi sampai saat ini Pak Roni belum pernah ditunjukkan pengacaranya, surat kuasanya. Wali kota ya, Pak. Tapi dia tidak pernah datang sidang. Lah, dia ada di dalam kuasa dalam sidang, tapi dia mengaku katanya sebagai pengacara wali kota. Pengacaranya juga dilaporkan nih Pak. Kan pengacara mempunyai hak imunitas dalam membela kliennya. Benar, di dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat itu dinyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Nah, ini Mbak itikat baik ini. Jadi nggak ada itikat baik itu. Tidak ada itikat baik karena ini untuk kepentingan pembela kliennya dalam sidang pengadilan. Ini tidak ada itikat baik karena ini kan putusan pengadilan, penetapan pengadilan, dan dia sudah tahu penetapan pengadilan itu wajib dilaksanakan, dipatuhi. Artinya dia tidak mempunyai itikat baik. Justru dalam hal ini dia menjerumuskan wali kota untuk melanggar sumpah jabatannya. Yang kedua, apakah ada surat kuasa dari wali kota untuk menghalang-halangi? Sampai saat ini kita belum pernah melihat surat kuasa. Kalau memang ada surat kuasa dari wali kota untuk menghalang-halangi, oke, pasal 16 dia tidak dapat dilaporkan karena dia menjalankan kuasa. Tapi apakah ada kuasa untuk? Saya yakin tidak ada. Khusus untuk menghalang-halangi Bapak Romi untuk melaksanakan tugas.
Pak S tidak. Itu dia Mbak yang penekanan kita. Baik. Justru di sini dia tidak mempunyai etikat baik. Baik, jadi nanti ada sudah langkah hukumnya, gugatan perdata dan laporan pidana ya, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Matondang. Tadi kan sudah disampaikan nih ada PJ Sekda Bau-Bau ya Pak, sudah ada. Nah, saat ini kan menurut hukum itu PJ Sekda Bau-Bau tidak sah, Pak. Apakah KPK atau Kejagung atau Polda dapat mengusut terkait dugaan korupsi karena kedudukan Sekda Bau-Bau itu kan tidak mempunyai legal standing yang sah sebagai PJ. Ini yang menarik Mbak Doni. Sebelum saya masuk ke situ, kita cerita dulu latar belakang Pak Roni diberhentikan itu tidak sesuai dengan prosedur. Yang pertama, Pak Roni itu kan diberhentikan alasannya 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun. Dia mengacu kepada pasal 117 Undang-Undang ASN ayat 1. Tapi dia tidak membaca ke ayat 2-nya. Ayat 2-nya itu mengatakan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, keseluruhan kompetensi berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Ketentuan pasal 117 ayat 1 maupun 2 sebelum langsung dia seandainya sudah 5 tahun, apakah dia diperpanjang atau tidak, itu harus dinilai dulu kinerjanya. Itu kembali itu mengacu pada pasal 145 PP nomor 11 tahun 2017. Di situ dikatakan bahwa pemberhentian pejabat tinggi Pratama itu harus berdasarkan rekomendasi PYB. Siapa PYB? Ini kan timbul pertanyaan lagi. PYB adalah kalau di tingkat provinsi itu adalah sekda. Di tingkat kabupaten kota adalah sekda kabupaten kota. Dalam pasal 201 PP nomor 11 tahun 2017, di situ ayat 1-nya mengatakan begini. Tim penilai PNS itu semua, baik pejabat tinggi Pratama maupun ke bawah. Jadi ya tim evaluasinya itu harus dibentuk oleh PYB. PYB itu sekda. Enggak untuk tingkatan masing-masing. Nah, ayat 2-nya itu terdiri dari PYB. Tim evaluasi itu terdiri dari PYB, pejabat yang menangani bidang kepegawaian. Nah, lucunya PYB ini di sini adalah Pak Roni Muchtar. Pak Roni Muchtar tidak pernah membentuk tim evaluasi tersebut. Karena PYB-nya Pak Roni Muchtar kan Pak Roni nggak mungkin membentuk tim untuk dirinya. Dirinya sendiri. Nah, kebiasaan yang berlaku di Indonesia itu adalah yang menilai adalah PYB tingkat provinsi. Dalam hal ini PYB tingkat provinsi tidak pernah membentuk, dan ternyata dibentuk oleh tim evaluasinya dibentuk oleh wali kota. Wali kota itu bukan PYB, tapi PPK, pejabat pembina kepegawaian. Nah, di situ udah cacat prosedural, makanya ini ada gugatan. Nah, kemudian tanggal April tadi seperti kata Pak Roni dilantik PJ. Tanggal 31 Januari diberhentikan, tanggal bulan April 2023 ada PJ, kemudian tanggal 3 Mei masuk gugatan, tanggal 3 Juli habis sejabatan PJ, tanggal 3 Juli. Tanggal 26-nya tuh kita mundur lagi, tanggal 27-nya ada penundaan berlakunya SK beliau. Sejak adanya penetapan sampai saat ini tidak sah PJ. Nah, uniknya ini ada pelantikan PJ lagi untuk yang periode yang kedua. Yang pertama kan sudah habis tanggal 3 Juli. Itu periode kedua ini dilantik tanggal 10. Dasarnya ada rekomendasi gubernur tanggal 26. SK-nya tanggal 27 bersamaan dengan penetapan pengadilan. Yang lucunya Mbak Nuni, tanggal 4 sesudah habis masa jabatannya, orang yang menjabat PJ tersebut diangkat PLH. Sementara kan tanggal 27 itu udah ada SK-nya. SK untuk PJ. Tanggal 24 dia ini PLH siapa? Masa kalau PLH itu kan seandainya sekda lagi keluar kota. Jadi masa dia mem-PLH diri dia sendiri. Nah, itu di situ. Yang kedua,
pada tanggal 4 itu juga ada kita dapat ada undangan PLH yang dijabat oleh orang lain. Jadi tanggal 4 itu ada 2 PLH. 2 PLH. 2 PLH tanggal 4 itu. Artinya kita di sini Mbak Nu, saya mau mengatakan ada dugaan ini dibuat SK dibuat tanggal mundur. Tanggal 26 persetujuan gubernur itu tanggal 26 Juni gubernur sedang di luar daerah. Dia sedang di Bali. Nah, disinilah yang ininya kejanggalan. Artinya sejak tanggal 27 Pak Roni adalah sekda. Itu sudah ditegaskan berkali-kali oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi, sehingga semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan, anggaran dan sebagainya yang ditandatangani selain Pak Roni itu tidak sah. Berakibat itu adanya dugaan tindak pidana korupsi. Jadi bisa diperiksa ya Pak ya oleh KPK Kejagung. Nah di sini harusnya KPK Kejagung bisa turun tangan. Karena adanya kejadian ini seharusnya turun tangan. Iya. Ada apa ini kok wali kota sudah ada penetapan tapi Pak Roni nggak boleh masuk. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Nah ini kalau seandainya nih Pak Matondang nih adalah ASN di Bau-Bau, kemudian ditetapkan sebagai PJ Sekda Bau-Bau, mau tidak Pak? Wah, kalau saya sebagai orang yang berhukum nggak mau, itu bahaya bagi saya. Nah, karena kalau saya tanda tangan sementara saya tidak punya kewenangan, siap-siap aja saya nanti diperiksa. Ya, takut diperiksa KPK. Lah, KPK. Ya, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Pak Matondang. Nah ini kan penetapan PTUN yang seharusnya sudah berlaku nih Pak. Kemudian kapan sih untuk putusannya Pak? Putusan insya Allah dilaksanakan dibacakan pada tanggal 18, 1 hari sesudah proklamasi kemerdekaan. Semoga ini juga kemerdekaan bagi Pak Roni. Tapi sebenarnya ini bukan hanya kemerdekaan Pak Roni, tapi kemerdekaan masyarakat Bau-Bau. Karena mereka akan menikmati hasil kalau Pak Roni tidak duduk kembali selama dari penetapan itu tidak sah semuanya. Tidak sah semuanya ya. Yang rugi adalah masyarakat Bau-Bau. Itu akan menimbulkan implikasi hukum ke depan. Optimis ya Pak ya. Insya Allah kita optimis karena mempunyai bukti dan karena juga mempunyai dasar hukum yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, baik Pak, semoga sesuai harapan Pak Roni juga. Terima kasih kepada Pak Roni Muhtar dan Pak Matondang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan penjelasan-penjelasan ya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman. Salam.